Para sahabat, sebangsa dan setanah air, seperti yang diduga banyak orang, berkas dikembalikan kejaksaan ke Polda Metro dalam kasus ijazah palsu. Ini bagaikan mengoper kembali bola panas agar tidak terkena getahnya. Dari sini, kita tidak terlalu salah memiliki pemikiran. Memang ada bohir di balik ini semua. Bila benar ada, harus diakui memang bohir ini memiliki kekuatan yang besar, minimal kekuatan yang bisa mempengaruhi institusi kepolisian. Bila dilihat para pemain yang hendak menggulingkan Gibran, kemungkinan besar sang bohir juga mampu mengaduk-aduk TNI, minimal para pensiunan. Artinya, sang bohir memiliki amunisi dan kekuatan politik untuk mempengaruhi TNI dan Polri. Minimal, dia adalah tokoh yang memiliki kekuatan dari masa lalu atau masa sekarang. Arti lebih dalam lagi, dia adalah tokoh yang pernah menjabat atau mungkin masih menjabat pada tingkat pengendali negara berlevel nasional. Setidaknya ada 4 tokoh yang memiliki tingkat seperti itu. Tetapi yang memiliki kemampuan hanya 3 orang. Sedangkan yang seorang lagi, dia tidak akan pernah mampu sebenarnya menjadi negarawan yang bisa mengatur strategi secara detail. Karena dia ketika menjabat juga hanya sekedar mendapat karpet merah, bukan melalui perjuangan. Jadi, untuk tokoh yang satu ini tidak perlu dibahas karena tidak penting. Untuk mengurus partainya saja sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan. Kadernya dibuai pada kisah masa lalu yang kebanyakan mereka tidak mengalaminya. Harus kita akui, salah satu tokoh yang mampu melakukan itu adalah Joko Widodo atau Jokowi. Iya, Jokowi lah sebenarnya yang paling mungkin untuk membuat kegaduhan ini semua. Marilah kita mempelajarinya. Para sahabat yang saya hormati, bila kita memakai peristiwa gangguan pada kuburan orang tua Jokowi, ini tidak bisa kita pakai untuk meniadakan tuduhan bahwa Jokowi bukan mastermind di belakang ini semua. Mengapa kita katakan itu? Bergulirnya perkara ini sebenarnya adalah hasil dari pikiran-pikiran yang jahat dengan menghalalkan segala cara. Jadi, tidak mustahil Jokowi bermain drama sekalipun mengorbankan kuburan orang tuanya. Tetapi, apa yang dilakukan para pion membuat konstruksi nalar menjadi bocor. Para pion ini terlalu bodoh dan kebanyakan mulut. Segalanya terjadi sedemikian kacau dan benar-benar menabrak nalar. Bukan hanya dana yang berhamburan, tetapi kredibilitas mereka yang memang sudah minus di mata masyarakat juga digadaikan. Membawa orang berpikir dan menghitung bahwa dana yang disediakan sudah pasti sangat besar. Ini terlihat dari langkah para pion yang tanpa rasa malu pada keluarga, anak, dan istri atau suaminya
bahkan tanpa rasa malu pada teknologi informasi yang akan menyampaikan perbuatan mereka kepada keturunannya. Semua dijual demi memperoleh harta dan kekuasaan. Para sahabat yang saya hormati, melihat sepak terjang para pion ini, maka dapat dipastikan Bohir ini adalah manusia yang jahat, raja tega, dan sangat ambisius demi cita-cita yang hendak dikejarnya. Marilah kita melihat apakah mungkin Jokowi adalah dalang kegaduhan ini. Melihat tingkat kejahatan yang berlangsung ditambah kontradiksi berjalannya drama, kita akan heran mengapa Jokowi tega memperdagangkan makam orang tuanya. Karena kita sedikitnya kenal siapa dan bagaimana karakter seorang Jokowi. Drama yang tercipta juga tidak bermoral. Manusia normal akan sampai pada sebuah pemikiran. Bila ini terjadi pada sang Bohir, sudah pasti dia akan tega menghilangkan nyawa para pion ini. Dan itu bukan hal aneh. Karena sudah beberapa kali terjadi hal seperti itu di negara kita ini. Demi melindungi keterlibatan sang Bohir, maka banyak nyawa dikorbankan secara misterius. Jadi, memang bagi para pion, masalahnya bukan karena iming-iming harta dan kekuasaan lagi. Mereka sudah mencelupkan kaki dengan bertaruh nyawa juga. Melangkah mundur sudah berbahaya bagi mereka. Para sahabat yang saya hormati, untung peristiwa ini terjadi pada Jokowi. Dan memang sumber yang harus dilenyapkan adalah pengaruh Jokowi. Salah satu penyebabnya adalah standar kinerja Jokowi yang sangat tinggi. Dan sialnya, standar kinerja yang tinggi ini ditiru Gibran. Dan yang lebih sial lagi, standar ini tidak bisa diikuti para kompetitor Gibran yang terdiri dari anak mama dan anak abah. Dikarenakan ketidakmampuan untuk berkompetisi berbasis kinerja, maka jalan satu-satunya adalah menurunkan atau mengundergrade standar kinerja. Yang dirugikan adalah masa depan bangsa Indonesia yang mana akan memperoleh pemimpin muda yang pemalas dan manja, yang akan mengganti posisi kalangan tua selama puluhan tahun ke depan. Inilah yang ditolak anak muda yang berpikiran maju. Sedangkan anak muda keturunan mamah dan abah tetap akan berkeras menolak Gibran. Karena bagi mereka negara tidak perlu maju. Yang penting bisa hedon dan berbasis agama. Para sahabat yang saya hormati. Jadi, pertaruhan sebenarnya adalah akan ada selang waktu panjang setelah Prabowo menjabat entah 1 atau 2 periode. Kelemahan anak mamah dan abah ini harusnya mereka sadar. Jangan ambisi orang tua mereka membuat rugi bangsa dan negara ini. Tidak boleh berkompetisi dengan mengotak-atik kinerja. Justru bertarung gagasan dan hati yang baik lebih utama. Sejak awal saya katakan, jangan mengikuti ambisi orang tua. Jadilah dirimu sendiri, bekerja maksimal demi bangsa dan negara.
Jangan menurunkan standar kinerja, tetapi upgrade-lah dirimu dan bertarung dengan integritas dan hati yang baik. Itulah keinginan masyarakat. Jadi, tidak perlu memoles diri dengan make up yang tebal. Karena cermin masyarakat sangat akurat. Masyarakat menilai dengan parameter yang sama, yaitu kinerja dan hati yang baik. Bila ada yang lebih baik dari Anda, berikan tempat dengan senyum dan bersama-sama membangun negeri. Kita bangsa besar dan harus diimbangi dengan pemikiran-pemikiran besar serta hati yang baik. Mari kita kembali melihat sepak terjang Sang Bohir yang sangat mungkin menggunakan tangan sang pendana demi memenuhi syahwat politik demi dirinya dan anaknya. Para sahabat yang saya hormati, ada hal yang harus kita dalami untuk menuduh apakah benar Jokowi dalam semua ini. Yang pertama, bila hanya demi menggolkan Gibran, sepertinya semua dugaan itu batal. Karena Gibran di awalnya tidak direstui Jokowi untuk menjadi cawapres. Tidak perlu kita berbantahan tentang ini, karena data menunjukkan dari banyak saksi bahwa memang Prabowo yang berkali-kali meminta. Yang kedua, peristiwa ini bukan baru-baru ini saja terjadi. Ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya sebagai presiden. Yang ketiga, peristiwa ini meledak kembali justru setelah Gibran menjabat sebagai Wapres. Jadi, memang ini meledak karena ada salah satu tokoh dari 4 negarawan sudah melakukan perhitungan. Gibran adalah ancaman bagi ambisinya. Yang lebih mengerikan, ambisi ini tidak terkontrol lagi olehnya. Gelap mata akan membuat dia pada akhirnya akan merontokkan Prabowo. Mengapa seperti itu? Ya, ketidakmampuannya menghadapi Jokowi akan membuatnya mengganti sasaran kepada Prabowo. Sangat jelas sekarang, memang tidak mungkin Jokowi yang membuat drama. Dia di sini sebagai korban. Bahkan bukan hanya dia, keluarganya, bahkan arwah orang tuanya. Semua demi mengabulkan permintaan seorang sahabat, yaitu Prabowo, yang meminta Gibran sebagai cawapresnya. Para sahabat yang saya hormati, bagaimana dengan Prabowo? Apakah mungkin dia sebagai dalang? Sepertinya Prabowo tidak ingin mencari permusuhan dengan Jokowi, karena itu akan menjadi musuhnya yang terberat. Artinya, sekalipun Prabowo seorang presiden sangat meragukan bila dia mampu mengalahkan Jokowi dalam hal merebut simpati rakyat. Di sisi lain, dukungan Jokowi sebenarnya akan membuatnya merasa tenang untuk menjabat kembali di periode kedua. Jadi, kecil kemungkinan bahwa Prabowo turut bermain di sini. Apakah indikasi pensiunan TNI yang ingin memakzulkan Gibran itu di luar perintah Prabowo? Yang mana notabene banyak dari mereka adalah teman-teman Prabowo sendiri. Di samping itu, indikasi alotnya proses di kepolisian tentang kasus teroris dengan yang terakhir kembalinya berkas dari kejaksaan ditambah pemberian amnesti kepada para pembenci Jokowi, apakah tidak bisa dikatakan bahwa Prabowo minimum
mengetahui apa yang terjadi. Mengapa sepertinya terjadi pembiaran, sehingga Jokowi dan keluarganya luluh lantak? Pertanyaannya, di mana tanggung jawab Prabowo? Para sahabat yang saya hormati, tidak semua hal di Republik ini dapat dikontrol Prabowo. Mengapa seperti itu? Semua dikarenakan teknologi dan kecepatan informasi. Bila Prabowo melotot di satu sisi, maka sisi itu akan terlihat teduh dan adem ayem. Sementara di sisi lain mulai diaduk-aduk. Itu tidak terjadi di partai koalisi saja. Prabowo tetap tidak akan bisa mengontrol seluruh anak buahnya di Gerindra. Dia juga tidak akan bisa menuntut sumpah setia sampai mati kepada seluruh kadernya di Gerindra. Tidak mengherankan, riak-riak akan bisa berpindah dengan cepat. Mayoritas kader Gerindra percaya pada janji Jokowi bahwa Prabowo Gibran akan didukung 2 periode. Tetapi kader Gerindra juga sadar, tanpa maksud mendahului Tuhan, saya mohon maaf, semua kita juga tahu Prabowo sudah tua. Artinya, bila ada apa-apa pada Prabowo, maka Gibran akan naik menggantikan. Itu berarti malapetaka bagi para pemalas. Karena kinerja Gibran hampir menyerupai bapaknya, yaitu cepat dan merakyat. Jadi, kerumitan yang terjadi di keluarga Jokowi tidak akan lepas dari orang-orang yang memang berniat jahat atau orang yang sedang melakukan test the water dan tetap memungkinkan semua itu sepengetahuan Prabowo yang mungkin dilakukannya untuk mencari tahu siapa kawan dan siapa lawan. Para sahabat yang saya hormati, mari kita ulangi akar permasalahannya. Tingginya kualitas kerja Jokowi, dan ini yang ditiru Gibran, membuat para kompetitor cawapres dan capres ngos-ngosan untuk mengikuti. Jalan satu-satunya adalah menggembosi, menurunkan grade Gibran dengan mengganggu kinerjanya. Yang rugi adalah rakyat Indonesia. Inilah yang terjadi saat ini. Untuk inilah keributan itu dilakukan. Sasarannya adalah Gibran. Demi melakukan penggantian cawapres di 2029. Pada awalnya, mereka ingin melakukan penggantian dengan pemakzulan di tengah jalan. Tetapi, rakyat Indonesia hanya tersenyum. Akal apapun yang mereka lakukan, 75% rakyat mengerti. Presiden dan wakil presiden adalah satu paket. Tidak bisa menggantikan wapres di tengah jalan. Karena visi, misi wapres tidak ada. Yang ada adalah visi dan misi presiden. Gertakan melalui purnawirawan TNI sebenarnya hendak unjuk kekuatan. Tetapi tanpa didukung TNI aktif, mereka akan seperti ban kempes. Di video lalu saya mengatakan, agar Gibran di-backup para pemikiran cemerlang dan berhati baik. Karena dia harus tetap memimpin Indonesia di masa transisi generasi ini. Ini kesempatan bagi generasi muda untuk mengambil alih tongkat estafet dari pemimpin tua. Kekuatan rakyat sebanyak 75% ini tidak main-main.
bila ada yang mencoba main-main dengan memaksulkan Gibran, bisa dengan mudah didatangi rumah yang bersangkutan, lalu mencabuti bulu kumisnya atau mengkilik-kiliknya sampai minta ampun. Di zaman keterbukaan seperti ini, sangat mudah mencari informasi tentang seseorang. Jadi, sebaiknya semua energi dipakai untuk kemajuan bersama. Banyak orang-orang yang bertaburan dengan mulut busuknya yang terlihat menjelek-jelekkan Jokowi. Dan semua orang-orang itu sudah terang benderang. Merekalah sesungguhnya perusuh negara ini. Jauhkan mereka dari keluarga Anda, karena tidak ada yang baik yang keluar dari otak dan mulut mereka. Saya juga menyarankan agar Pas Pampres benar-benar semakin berhati-hati menjaga keselamatan Prabowo dan Gibran. Karena sasaran saat ini bukan hanya ke Gibran, tetapi juga ke Prabowo. Para sahabat yang saya hormati, Jokowi yang sudah menyerahkan anaknya Gibran tentu tidak akan tinggal diam bila anaknya hendak digulingkan. Saat ini boleh dikatakan Jokowi berjuang sendiri. Prabowo tampak seperti tidak peduli. Mungkin dia merasa risih atas sindiran orang-orang bahwa seolah-olah dia di bawah tekanan Jokowi. Bila Prabowo tidak kembali ke relnya dengan mendisiplinkan anak buahnya, maka dia akan ditenggelamkan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin Prabowo benar-benar mencoba melepaskan pengaruh Jokowi dan berusaha menjauh, sebagaimana yang mungkin disarankan anak buahnya. Sayang, itu langkah yang keliru. Jokowi yang sekarang merasa disudutkan dengan memberikan anaknya tentu tidak tinggal diam. Tidak mungkin dia akan mendiamkan anaknya dipermainkan. Jokowi adalah mahaguru politik. Sekalipun demikian, Jokowi masih menahan diri dengan tetap mendahulukan Prabowo dengan mengatakan membackup Prabowo Gibran sampai 2034. Prabowo harus memanfaatkan ini. Dukungan yang berkekuatan besar, jauh lebih besar dari partai manapun. Karena ini adalah dukungan 75% lebih rakyat Indonesia. Prabowo hanya perlu mendidik anak buahnya agar mampu bertahan setelah 2034. Yang pasti, tahun itu adalah tahun terakhir Gerindra bila tidak mau berbenah. Bila mau berbenah, sebaiknya Gerindra belajar memilih berteman dengan orang-orang atau partai-partai yang memiliki karakter baik. Bila tidak, maka sekali lagi 2034 adalah tahun terakhir kejayaan Gerindra. Bahkan bisa lebih cepat, yaitu pada 2029. Bila Prabowo tidak bisa mengerem anak buahnya. Para sahabat yang saya hormati, mungkin harus saya katakan, Gerindra itu menjadi seperti ini dikarenakan Prabowo semata. Secara man to man, kader Gerindra tertinggal jauh dengan Golkar, PDIP, PAN, dan bahkan dari Nasdem. Prabowo bisa menjadi presiden juga karena dukungan Jokowi. Bila berdasarkan track record Prabowo yang gulang-gulung dengan tokoh-tokoh yang jauh dari rasa suka masyarakat,
bisa dipastikan Prabowo tidak akan menjadi presiden. Bila Jokowi tetap menolak permintaan Prabowo, Jokowi tetap hidup tentram di Solo dan anak-anaknya berbisnis tanpa ada yang mengganggu. Harga yang sangat mahal dibayar Jokowi untuk memenuhi permintaan Prabowo. Dan itu sebaiknya disadari kader Gerindra. Gerindra harus berbenah diri dan berteman baik dengan PSI. Karena di PSI banyak orang-orang yang berhati baik. Terlebih ke depan, bila presidensial threshold ditiadakan, maka tidak sulit PSI mencalonkan Gibran di tahun 2034. Bahkan bila perlu di tahun 2029. Jadi, semua kondisi ini sangat tergantung pada Prabowo. Karena banyak juga relawan Jokowi yang juga tidak sabar menunggu sampai tahun 2034. Terlalu lama menunggu Gibran untuk nyapres. Dan bila menang baru bisa memiliki hak untuk mengangkat menteri sendiri. Jadi, memang situasi sekarang sangat kompleks. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sebaiknya Prabowo mulai membenahi membernya di Gerindra dan membenahi institusi kepolisian dan TNI agar profesional penuh dalam menjalankan tugas. Problem-problem yang merusak struktur nalar masyarakat segera didorong untuk diselesaikan. Jangan dibiarkan. Jangan salah mengerti tentang kekuatan Jokowi. Menghancurkan kekuatan Jokowi bukan dengan cara menghina dan melecehkannya. Itu keliru. Jokowi tidak ingin berbenturan dengan sesama anak bangsa. Celah itu yang dimanfaatkan para bohir. Jadi, sekali lagi, bukan Jokowi yang harus ditakuti Prabowo, melainkan rakyat yang berada di belakang Jokowi, yang tetap menilai keluarga ini memiliki hati yang baik. Bila Prabowo menjadi lupa daratan, tidak mustahil di 2029 Prabowo akan berhadapan dengan Gibran dan akan terjadi hal yang sama seperti PDIP. Gerindra akan ditenggelamkan. Sadarlah. Salam. Majulah Indonesia.